Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arasid. Saya dari kelas TE1B. Pada kesempatan video ini, saya akan membahas sebuah materi, yaitu tentang kurva karakteristik transistor bipolar. Di sini saya akan menggunakan sebuah software simulasi yang bernama Proteus Profesional. Langsung saja kita bahas materinya. Nah, sebelum kita melakukan uji coba simulasi menggunakan software Proteus, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sedikit tentang transistor. Di sini saya sudah sediakan sebuah gambar transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang memiliki 3 kaki, di mana dari masing-masing kaki diberi nama dengan basis, kolektor, dan emitor, seperti tertera pada gambar. Kesamaan antara kedua tipe NPN dan EPNP ini adalah terletak pada basis yang berada di tengah kaki keduanya. Biasanya transistor dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan berbagai fungsi lainnya. Namun, biasanya transistor paling sering digunakan sebagai amplifier atau penguat. Kelebihan penggunaan transistor yaitu yang pertama, transistor dapat bekerja pada macam-macam tegangan selama tegangan tidak melewati VCE transistor. Yang kedua, mudah dikendalikan dikarenakan arus relatif kecil. Yang ketiga, ukuran yang kecil namun multifungsi. Kekurangan transistor yang pertama ada jika VCE terlampaui dapat menghasilkan panas yang dapat merusak komponen. Yang kedua, pemasangan kaki transistor harus diperhatikan. Nah, di sini saya sudah memasuki software Proteus Profesional. Di sini kita akan mensimulasikan kurva karakteristik transistor. Saya sudah siapkan 2 komponen, yaitu transistor bipolar dan resistor. Kita pasang saja transistor dan resistornya. Lalu kita ke menu generator mode. Kita pilih generator DC. Kita butuh 2 generator DC, bagian kolektor dan basisnya. Lalu kita ke props untuk membuktikan arus IC-nya. Kita pilih current dan kita putar. Lalu kita hubungkan generator DC dengan current-nya. Kita pakai ground untuk kaki emitor. Kita hubungkan ke ground dan selanjutnya kita hubungkan ke IB-nya, generatornya. Kita ubah generator name-nya menjadi IB. Selanjutnya kita ubah generator name-nya menjadi VCE. Untuk props-nya kita ubah menjadi arus C, kolektor IC. Selanjutnya kita buktikan dengan kurva transfer grafik. Kita geser komponen IC-nya ke dalam kurva grafiknya. Lalu kita edit properties. Untuk source 1 kita ubah menjadi VCE, dan untuk source 2 kita ubah menjadi IB. Untuk nomor steps-nya kita ubah menjadi 50. Oke. Lalu kita simulate graph. Di sini terlihat kurva karakteristik transistor sama seperti yang saya tunjukkan gambar di samping. Prinsip yang digunakan dalam transistor sebagai penguat adalah arus kecil yang berada pada basis ini dapat untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan dari kolektor ke emitor atau VCE-nya. Di sini terdapat 4 bagian dalam gambar. Yang pertama ada cut off, yang kedua ada daerah aktif, ada saturasi, dan daerah breakdown.
Pertama-tama kita akan bahas daerah cutoff-nya dulu. Cutoff adalah saat nilai resistansi penahanan dari arus basis adalah 0 dan penyambungan ke kolektor emitor secara ideal sama dengan tak terhingga. Daerah cutoff akan on ketika tegangan VCC naik secara perlahan hingga arus IC muncul. Yang kedua ada daerah aktif, yaitu ketika arus IC bergerak seiring dengan nilai VCE yang naik atau konstan. Dan dari kurva diperlihatkan bahwa arus IC ini juga bergantung pada besar dari arus IB. Yang ketiga ada daerah saturasi. Daerah saturasi terjadi ketika nilai resistansi penyambungan kolektor emitor secara ideal sama dengan 0 atau kolektor terhubung langsung dengan emitor. Daerah saturasi ini dimulai ketika VCE 0 sampai 0,7 volt. Ini diakibatkan karena ada efek dioda yang membuat VCE belum dapat mengalirkan elektron. Yang keempat ada daerah breakdown, yaitu ketika tegangan VCE melebihi batas yang bisa dimasuki oleh transistor. Dalam kurva, batasnya yaitu 40 VCE. Ketika VCE tinggi, arus IC akan menanjak naik dengan cepat, membuat transistor panas dan mengalami kerusakan permanen. Tiap transistor juga memiliki VCE yang berbeda-beda. Nah, itulah sedikit presentasi saya tentang karakteristik transistor. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.